dan kelompok aku bakal nge-review apa aja sih yang ada di dalam Museum Pendidikan ini. Let's go! Nah, Museum Pendidikan Surabaya ini didirikan sebagai bentuk pelestarian sejarah dan budaya, sebagai riset, edukasi, dan rekreasi kota Surabaya. Ya, jadi kita sudah ini yaitu Museum Surabaya. Jadi museum ini berdiri pada tahun 1990, namun diresmikan dan operasional pada tanggal 5 November 2019. Jadi museum pendidikan itu adalah histori mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, baik dari perjalanan siswa ke sekolah, hasil sampai kegiatan serta pendidikan yang ada. Nah, penasaran kan apa aja sih yang di dalam Museum Pendidikan ini? Yuk simak video berikut ini. Halo semua, kami dari kelompok 10. Di sini kami mau melakukan field study singkat di Museum Pendidikan Surabaya. Jadi di sini tuh isinya banyak memorabilia tentang masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Mungkin ini yang bisa dikatakan sebagai salah satu sejarah juga, yaitu lentera, di mana merupakan perbatasan sebagai tanda dari keterbatasan yang dulunya belum ada lampu. Jadi sebagai penerangan di pinggir-pinggir jalan yang masih gelap, para guru sambil membawa lentera untuk pergi ke sekolah ataupun pulang dari sekolah. Karena memang keterbatasan penerangan, keterbatasan listrik yang mengharuskan mereka bekerja lebih keras lagi demi memajukan bangsa. Nah, di sini sudah ada sepeda jengki. Nah, di sini kalau kita ingat-ingat, biasanya di film-film sejarah gitu, guru-guru menggunakan sepeda ini untuk pergi ke sekolah. Nah, kita lihat penjelasannya dengan membawakan tas kulit dan bisa dibilang juga sepeda kebo, identik dengan image guru di masa lalu yang mungkin sekarang sudah berbeda. Mungkin sekarang guru-guru udah menggunakan sepeda motor atau mungkin bahkan ada yang sudah mengendarai mobil ke sekolah gitu kan. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya guru itu pernah dan akan selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi di sini pertama ada memorabilia tentang Ibu Siti Rahmani. Siti Rahmani itu salah satu orang yang membuat materi belajar bahasa Indonesia, yaitu konsep Ibu Budi. Jadi Ibu Siti Rahmani ini membuat materi belajar bahasa Indonesia di sekitar tahun 1980-an dan selalu dipakai di buku paket pelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar. Tapi sejak tahun 2014 itu materi Ibu Budi ini nggak dipakai lagi. Lalu selanjutnya di sini ada sepeda. Jadi di zaman kemerdekaan dulu banyak siswa-siswa berangkat ke sekolah naik sepeda. Contohnya kayak pakai sepeda ini.
Ini bisa dilihat teman-teman, ada komputer lama dengan merek Apricot. Terus selanjutnya di sini ini ada kamus bahasa dasar bahasa Belanda. Kamus bahasa dasar Belanda ini dibuat pada tahun 1970. Ini adalah contoh awalannya. Nah, selanjutnya di sini ada mesin hand press. Mesin hand press ini buatan Tiongkok dan digunakan di percetakan Muhammadiyah di Karangkajen, Yogyakarta. Di sini ada megafon, megafon jadul ya, dipakai untuk pengeras suara guru-guru dan siswa di sekolah deh. Lalu di sini ada mesin stensil, biasanya untuk mencetak materi-materi naskah atau administrasi. Pesan yang bisa kita ambil dari Belajar Museum Pendidikan Surabaya ini adalah kita harus manfaatkan kesempatan yang kita punya, yaitu dengan belajar semaksimal mungkin, karena bisa kita lihat dari masa-masa sebelumnya, belajar itu tidak semudah di saat zaman sekarang ini. Nah itu dia informasi yang dapat kita sampaikan mengenai Museum Pendidikan Surabaya. Semoga bermanfaat.